Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat ASC dan juga simpatisan baik yang ada di Sydney maupun di Australia dan juga di Indonesia atau mungkin di negara-negara lain. Bersyukur bahwa kita hari ini diberi kesempatan kembali untuk berbakti di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Tapi sekali lagi kita bersyukur ada kesempatan yang indah pada pagi hari ini untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Sejenak kita bersaat teduh, mempersiapkan hati kita dan segala pikiran kita, agar biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Marilah kita bangkit berdiri dan ajakan ibadah pada hari ini terambil dari ayat Yosua 24 ayat 14 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Biarlah ayat ini mengingatkan kita untuk tidak ada ilah lain yang menjadikan dosa di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk menyanyikan pujian Agunglah Kasih Allahku. Dapat direngkuh, kartika
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan marilah kita bersama-sama untuk menaikkan doa pengakuan dosa dan ucapan syukur karena Tuhan sudah selalu memberikan kepada kita pengampunannya. Bapak Ibu sekalian, dengan secara pribadi silakan saudara-saudara untuk berdoa dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Tuhan yang telah mengasihi kami dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau juga mengetahui setiap tindakan dan perilaku kehidupan kami. Bahkan Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan dan apa yang kami inginkan. Pada hari ini kami datang bersujud di hadapan-Mu mengaku bahwa seringkali apa yang kami pikirkan dan kami lakukan tidak menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kami sadar sepenuhnya bahwa itu adalah dosa yang kami tanggung dan menghambat pertumbuhan kehidupan rohani kami. Maka dari itu Tuhan, kami memohon pengampunan dosa atas kesalahan yang telah kami perbuat. Hanya kepadamu kami dapat menyatakan pertobatan kami ini. Kami memohon Engkau menghapus segala kesalahan dan dosa yang berulang-ulang yang pernah kami perbuat. Melalui pandemi COVID-19 yang belum dapat diatasi ini, kami belajar untuk semakin merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena pandemi ini mengingatkan akan dosa-dosa manusia yang diperbuatnya, sehingga mengakibatkan penderitaan dan banyak korban sakit dan meninggal. Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Oleh karena itu, kami yakin bahwa Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan kami terjumus dalam kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar, kami memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang hari ini kita akan dengarkan melalui ayat Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Mari kami ajak Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dan kita sampaikan pembacaan ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Saudara silakan duduk dan kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Saudara Ronald pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Saudara Ronald. Bible reading hari ini diambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sesekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan.
Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Terima kasih untuk pembacaannya firman pada hari ini, dan saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu dalam warta disebutkan temanya adalah yaitu tantangan pertumbuhan rohani, tapi ada perubahan sedikit, dan pada hari ini tema kita adalah mirip, tapi tantangan menjadi diganti menjadi hambatan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita akan mendengarkan, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian The Potter's Hand. Dan biarlah kita seperti tembikar yang dibentuk oleh penciptanya, dan seperti kita adalah juga dibentuk oleh Tuhan, dan supaya kita juga mampu untuk menghadapi semua hambatan-hambatan karena dosa kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dan satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray.
give my life to the potter's hand. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi ini kami datang kepada Tuhan dan kami mau menaikkan syukur dan terima kasih sekali lagi untuk segala pimpinan-Mu, pertolongan Tuhan di dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bukan hanya kami sebagai buatan tangan-Mu, tapi kami juga adalah umat tebusan-Mu, umat yang telah Engkau selamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, karena Tuhan tahu bahwa kehidupan setiap kami bagaikan tanah liat yang harus dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti yang Tuhan rencanakan, sesuai dengan rancangan Tuhan atas setiap kami. Kami mau dibentuk oleh Tuhan, karena kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan rencanakan, itu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Hati yang selalu mau dibentuk, hati yang selalu mau dibangunkan oleh Tuhan, supaya kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati firman yang akan kami renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh memahami dan kami boleh menyadari apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan setiap kami. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan share screen untuk kita semua. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali memasuki khotbah pembinaan kita yang ketiga dalam topik besar tentang bertumbuh dalam Kristus. Dan hari ini kita belajar tentang apa yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan rohani kita. Hal-hal apa saja dalam kehidupan kita yang menghambat kita untuk bertumbuh secara rohani. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu dimulai dari satu titik di mana kita mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen dimulai dari satu titik di mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya bahwa kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, telah menyediakan sebuah pengampunan dosa, hidup yang kekal kepada setiap kita. Dan dari pertobatan ini, Tuhan ingin iman kita bertumbuh menjadi, saudara, sempurna di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam iman kita untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan. Proses ini disebut sebagai proses pendewasaan atau proses pertumbuhan iman. Dari kita mulai bertobat, percaya kepada Kristus, Tuhan ingin memimpin kita untuk menjadi sempurna waktu kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan proses ini, perjalanan iman ini, disebut sebagai proses pendewasaan atau proses pertumbuhan iman. Namun Bapak Ibu Saudara, proses ini bukan tanpa masalah. Proses ini bukan tanpa hambatan atau tanpa tantangan. Di dalam proses perjalanan iman kita, di dalam proses kita untuk menjadi dewasa dalam Tuhan, kita mengalami berbagai hambatan. Hambatan itu bisa dalam bentuk krisis. Krisis-krisis dalam diri kita, krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Hambatan itu juga bisa dalam bentuk perlawanan, resistensi, yang muncul dari dalam diri kita sendiri, atau yang muncul dari eksternal, dari dunia sekitar kita. Saudara, pertanyaan kita adalah, mengapa ada hambatan ini? Mengapa bisa terjadi hambatan di dalam pertumbuhan iman kita?
Bukankah Alkitab mengatakan, sejak kita percaya kepada Kristus, kita memiliki identitas yang baru dalam Tuhan. Dulu kita orang berdosa, bukan milik Tuhan, bukan anak Allah, tapi hari ini kita telah menjadi anak Allah. Dulu kita adalah orang yang sudah mati di dalam dosa, tetapi hari ini di dalam Kristus kita lahir baru, kita menjadi baru, kita dilahirkan kembali dalam Tuhan. Dulu kita adalah manusia yang berdosa, tapi hari ini kita telah dijadikan sebagai manusia baru dalam Kristus. Dulu kita adalah orang berdosa, tapi sekarang kita telah menjadi kudus dalam Tuhan. Saudara, ini adalah identitas kita yang baru sejak kita bertobat percaya kepada Kristus. Kita menjadi anak Allah, kita lahir baru, kita menjadi manusia baru, kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali pikiran kita itu tidak sama dengan perilaku kita. Ada gap di antara pikiran kita dengan tingkah laku kita. Dan juga seringkali ada gap antara posisi kita, status kita, dengan pengalaman kita sehari-hari. Apa yang terjadi, Saudara? Efesus 2 ayat ke-4 hingga ke-7 berkata kepada kita, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam beberapa ayat ini, kita memberitahukan kepada kita ada 3 hal yang Tuhan karuniakan atau lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Yaitu pertama, Tuhan telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Saya pernah menggambarkan bagian ini dan saya mengatakan kata menghidupkan itu di dalam bahasa Yunani punya pengertian gerakan pertama bayi dalam kandungan. Jadi ketika seorang wanita mengandung, ketika seluruh organ dalam janin itu mulai terbentuk, hatinya mulai terbentuk, dan untuk pertama kalinya ketika jantungnya mulai berdetak, organ tubuhnya mulai bergerak, itu adalah kata menghidupkan. Jadi dulu kita adalah orang yang sudah mati dalam dosa, tapi ketika Kristus memberikan hidup yang baru, maka kita menjadi hidup di dalam Dia. Bukan itu saja, Tuhan juga membangkitkan kita dan juga memberikan tempat bagi kita di sorga untuk kita. Jadi saudara, di sini bicara tentang posisi dan pengalaman baru kita di dalam Kristus sejak kita bertobat dan kita percaya. Pertama, saudara, kita dihidupkan. Kita yang dulunya terpisah dari Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan terputus, tapi di dalam Kristus, hubungan kita dengan Tuhan telah dipulihkan. Jadi seharusnya di dalam pengalaman kita sehari-hari, kita bisa menikmati hubungan yang dekat dan terbuka dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan oleh kematian Kristus, maka seharusnya di dalam pengalaman kita sehari-hari, kita bisa menikmati hubungan yang dekat dan terbuka dengan Tuhan. Lalu kita juga dibangkitkan. Artinya apa? Artinya kita yang sudah mati dalam dosa, kita dibangkitkan untuk hidup dalam kebenaran. Hubungan kita dengan dosa adalah kuasa dosa dalam kehidupan kita telah ditaklukkan. Jadi seharusnya hari ini kita menjadi orang Kristen yang hidup baru, di mana dosa tidak lagi berkuasa di dalam diri kita. Kita dimampukan untuk hidup berkemenangan dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, kita diberikan tempat. Artinya apa? Artinya hubungan kita dengan roh-roh jahat, dengan iblis. Kita memiliki otoritas atas roh jahat. Tuhan memberikan kita kuasa untuk melawan roh jahat. Alkitab mengatakan
roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara, di antara posisi dan pengalaman kita itu seringkali ada gap. Meskipun hubungan kita dengan Tuhan sudah dihidupkan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak selalu rindu untuk menikmati persekutuan yang terbuka dan intim dengan Tuhan. Meskipun kita sudah dibangkitkan, kuasa dosa dalam hidup kita sudah dipatahkan, tapi dalam kenyataannya sehari-hari kita tidak hidup dalam kemenangan. Dosa masih begitu mudah bercokol dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tingkah laku kita. Dan juga, sekalipun kuasa kegelapan, kuasa iblis sudah dipatahkan oleh Tuhan, tapi seringkali kita masih belum hidup berkemenangan melawan kuasa setan. Kita masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan dalam segala aspeknya. Saudara, apa yang terjadi di sini? Kenyataannya itu terjadi kemacetan. Secara posisi, secara status, kita telah menjadi manusia baru dalam Tuhan. Tapi secara pengalaman, kita masih perlu mengalami pertumbuhan dan pengudusan secara progresif. Kita masih terus harus mengalami pembentukan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, disinilah letak kebutuhan akan pemulihan, akan pertumbuhan dalam iman kita. Kita butuh untuk dipulihkan dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya kita bisa bertumbuh dewasa, pada akhirnya menjadi sempurna di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, apa sih hambatan dalam pertumbuhan rohani kita? Hal-hal apa saja sih yang perlu diatasi agar kita bisa bertumbuh dewasa dalam Tuhan? Kita akan belajar mengenali hambatan pertumbuhan kita dan bagaimana mengatasi hambatan pertumbuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita melihat yang pertama, mengenali hambatan pertumbuhan. Di manakah sumber hambatan itu dan bentuk dari hambatan itu dalam hidup kita? Saudara, dua bagian Alkitab, Efesus 2 dan Yakobus pasal ketiga, memberitahukan kepada kita sumber dari hambatan pertumbuhan rohani kita. Efesus pasal 2 ayat kedua hingga 3 berkata, kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Paulus memaparkan ada 3 sumber dari hambatan iman kita. Pertama, yaitu roh jahat atau penguasa kerajaan angkasa. Kedua, yaitu ke jalan dunia. Jalan dunia ini. Lalu yang ketiga, hawa nafsu daging dalam diri kita. Hal yang sama dikatakan oleh Yakobus. Dalam Yakobus 3 ayat ke-14 hingga ke-15 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi sekali lagi, melalui Paulus, melalui Yakobus, kita diberitahu 3 sumber dari hambatan iman kita. Apa itu? Yaitu kuasa gelap, jalan dunia, dan nafsu daging dalam diri kita. Ini adalah 3 sumber dari hambatan pertumbuhan rohani kita. Kuasa gelap, jalan dunia, dan nafsu daging. Kuasa gelap atau iblis itu mencobai kita secara langsung melalui keinginan-keinginan daging kita. Iblis mencobai kita secara langsung melalui nafsu yang ada dalam diri kita. Dan iblis itu yang membentuk
atau mempengaruhi keduniawian atau jalan dunia ini. Apa itu jalan dunia? Jalan dunia ini adalah bicara tentang cara pandang dunia, bicara tentang nilai-nilai dunia, bicara tentang worldview dunia, apa yang dianggap penting oleh dunia. Dan seringkali apa yang menjadi nilai dunia, apa yang menjadi praktek dunia, apa yang menjadi pikiran dunia, itu selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan jalan dunia ini mempengaruhi kita, yaitu melalui nafsu kedagingan yang ada dalam diri kita. Jadi kita melihat ini saling mempengaruhi, saudara. Kuasa gelap setan mencobai kita melalui nafsu daging kita. Dunia ini mempengaruhi kita juga melalui daging kita atau nafsu kita. Saudara, ada celah atau ada ruang kosong di area kebutuhan manusia yang haus untuk dipenuhkan akibat relasi dengan Allah yang rusak. Ketika hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak, maka di dalam hati manusia, dalam hidup kita, ada celah, ada ruang-ruang yang kosong, yang butuh, yang haus untuk dipenuhkan, yang haus untuk dipenuhi. Dan seringkali, iblis memakai berbagai hal untuk mempengaruhi atau memenuhi kebutuhan itu. Cara kerjanya apa? Dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Ke dalam diri kita, saudara. Mengapa? Karena dalam diri kita, dalam hati kita, masih ada ruang-ruang yang kosong. Masih ada area-area kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan dosa masuk untuk mempengaruhi kita, mengisi kita. Saudara, seharusnya yang terjadi adalah, kalau kita ada orang Kristen yang sudah bertobat, yang sudah diperbaharui di hadapan Tuhan, seharusnya yang terjadi adalah kita mengalami kepenuhan hidup oleh karena relasi kita dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama sudah dipulihkan. Kasih Allah memenuhi seluruh aspek kehidupan kita, hati kita, hidup kita, ruang-ruang yang kosong dalam diri kita seharusnya dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Dan kita juga berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita apa adanya, karena Tuhan sudah menerima kita. Dan kita juga boleh hidup dalam damai dengan sesama kita, menerima orang lain, karena kita pun sudah diterima oleh Tuhan. Jadi seharusnya di dalam hati kita tidak ada lagi ruang yang kosong, celah yang kosong. Tetapi saudara, realitanya seringkali tidak demikian. Sekalipun kita sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi ternyata seringkali dalam hati kita masih ada ruang-ruang yang kosong, sehingga iblis dengan berbagai macam cara melalui dosa masuk ke dalam hati kita. Kenyataannya, area-area kebutuhan manusia yang kosong kemudian menjadi tempat berpijak bagi kuasa gelap, bagi jalan dunia, dan bagi nafsu daging kita. Jadi, kuasa gelap, jalan dunia, nafsu daging, itu mulai mengisi area-area kebutuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Bentuknya apa, saudara? Apa bentuk dari kuasa gelap? Apa bentuk dari jalan dunia? Apa bentuk dari nafsu daging yang mengisi hati kita, hidup kita? Bentuknya adalah, pertama, pola hubungan tidak sehat. Apa itu pola hubungan tidak sehat? Yaitu dalam hidup kita, dalam relasi kita dengan orang lain, kita menjadi pribadi yang sulit mempercayai orang lain. Kita menjadi pribadi yang suka berbohong. Kita menjadi pribadi yang suka mengontrol. Kita menjadi pribadi yang sangat dominan. Segala sesuatu harus terjadi, dilakukan sesuai dengan cara kita, maunya kita. Kita mau diri kita didahulukan daripada orang lain. Atau barangkali kita menjadi pribadi yang sangat dependen, sangat bergantung kepada orang lain. Kita begitu membutuhkan orang lain sehingga kita rela mengkompromikan nilai-nilai dalam hidup kita demi supaya orang bisa menerima kita. Supaya kita bisa diterima, supaya kita bisa dipuji oleh orang lain,
maka tidak segan-segan kita menjual iman kita, menggadaikan iman kita, mengkompromikan nilai-nilai kita hanya supaya kita bisa diterima oleh orang lain. Ini namanya pola hubungan yang tidak sehat. Ini adalah cara di mana iblis, dunia, dan nafsu menghambat pertumbuhan iman kita. Bentuk yang lain adalah pola kecanduan. Karena ada ruang kita yang kosong dalam hati kita, dalam hidup kita, maka iblis, dunia, nafsu mulai membentuk pola-pola kecanduan dalam diri kita. Misalnya ada orang yang punya kecanduan game, kecanduan rokok, kecanduan obat-obatan, kecanduan seks, kecanduan pornografi, dan berbagai bentuk pola kecanduan untuk mengisi kebutuhan ruang kosong dalam hati kita. Atau bisa dalam bentuk pola seksual. Itulah sebabnya kita mengenal ada penyimpangan seksual seperti gay, seperti lesbian, seperti biseksual, seperti transseksual atau transgender, segala bentuk penyimpangan-penyimpangan seksual. Itu adalah cara kerja iblis untuk menghancurkan diri kita. Karena dalam hati kita ada ruang-ruang yang kosong. Atau bisa dalam bentuk pola sifat yang negatif. Itu sifat-sifat yang negatif dalam diri kita. Sepertinya, mungkin contohnya adalah kita adalah pribadi yang suka menyalahkan, yang suka menghakimi orang lain. Atau kita menjadi pribadi yang pemarah, perfeksionis, suka mengeluh. Itu adalah pola-pola negatif yang ada dalam diri kita, di mana iblis bekerja dalam diri kita melalui semua pola-pola ini. Atau pola kejiwaan, saudara. Masalah kejiwaan dalam diri kita. Misalnya anxiety. Kita mengalami kecemasan yang berlebihan dalam diri kita. Kita mengalami anxiety. Atau mungkin kita mengalami eating disorder, yaitu kita mengalami gangguan soal makanan, saudara. Dalam hal makan. Atau mungkin kita mengalami neurotik atau psikotik, itu masalah-masalah kejiwaan. Atau mungkin kita mengalami masalah kepribadian atau personality disorder, gangguan kepribadian, gangguan suasana hati. Saudara, ini adalah semua bentuk-bentuk dari iblis yang bekerja dalam diri kita yang menghambat pertumbuhan iman kita. Semua ini seolah-olah memberikan kita pemenuhan. Iblis, dunia, dan nafsu dalam diri kita melalui semua bentuk-bentuk pola-pola yang tidak sehat ini seolah-olah ingin mengisi kebutuhan kita, hati kita yang kosong. Tapi ternyata semua ini adalah pemenuhan yang semu. Semua bentuk pemenuhan ini tidak bisa memberikan kita kepuasan yang sejati. Semuanya ini akan membuat kita semakin lapar, semakin jauh dari diri kita, semakin jauh dari Tuhan. Karena semua ini bukan jawaban yang sejati. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi hambatan pertumbuhan rohani kita. Jangan biarkan ada celah sedikit pun untuk kekalahan rohani pada 3 sumber penghambat pertumbuhan rohani kita. Baik kuasa kegelapan, baik jalan dunia ini, maupun nafsu daging kita. Ingat, ketiga musuh ini selalu bersekongkol, berkomplot untuk menghancurkan kehidupan rohani kita. Charles Kraft dalam bukunya Diving Dark Angel mengatakan, tikus-tikus atau kuasa gelap tertarik dan suka pada sampah. Sampah di sini adalah kepahitan, kecanduan, trauma, okultisme. Mengusir tikus perlu disertai dengan membereskan sampah. Kalau kita tidak mau ada tikus di rumah kita harus membereskan sampah-sampah di rumah kita. Jika sampahnya tetap ada,
maka kemungkinan tikus akan kembali. Jadi kita harus kembali kepada apa yang menjadi hambatan, apa yang membuat kita mengalami hambatan-hambatan tersebut. Kita harus berantas segala bentuk hambatan pertumbuhan. Baik itu kepahitan dalam diri kita, baik itu dalam bentuk kecanduan pornografi contohnya, ataupun okultisme, main kuasa kegelapan, atau dalam bentuk pola kecanduan-kecanduan tertentu, atau bentuk pemberontakan-pemberontakan, masalah-masalah kepribadian, beserta pola-pola menyertainya. Semua itu harus diberantas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberantasnya, saudara? Apakah kita ingin tetap dibelenggu oleh semua yang hambatan tersebut, baik iblis maupun jalan dunia ataupun nafsu dalam diri kita? Ataukah kita ingin dimerdekakan oleh Kristus, yaitu kita mengalami kasih karunia Tuhan dan kemerdekaan melalui kuasa salib Kristus? Apakah kita ingin tetap hidup dengan segala kekosongan, celah-celah dalam hati kita yang coba dipenuhi dengan segala kebutuhan yang semu, pemenuhan yang semu? Ataukah kita ingin menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan? Hidup kita diperdamaikan dengan Allah, dipenuhi oleh Allah. Kita belajar bisa menerima diri kita sendiri seperti Tuhan menerima kita. Dan kita memiliki pola hubungan yang sehat dengan sesama kita. Kita bisa mengatasi hal ini ketika kita datang kepada Tuhan secara pribadi, agar Tuhan yang boleh memulihkan kita. Bagaimana caranya? Yakobus 5 ayat ke-16 mengatakan, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita secara pribadi, dan Tuhan juga seringkali memakai orang lain, mentor atau rekan teman-teman kita, untuk kita saling bertumbuh, saling belajar untuk mengatasi hambatan-hambatan bagi pertumbuhan rohani kita. Tuhan menghendaki saudara bekerja sama dengan Dia, dan juga bekerja sama dengan anggota keluarganya. Kita saling mendukung, kita saling mengevaluasi diri kita, baik melalui bentuk small group, kelompok KTB. Di situ kita bisa saling sharing hambatan-hambatan pertumbuhan rohani kita, dan kita boleh saling mendoakan untuk dipulihkan. Saudara, kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita minta Tuhan menunjukkan hambatan pertumbuhan rohani kita. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Ruang mana dalam hati kita yang masih kosong, yang butuh untuk dipuaskan, butuh untuk diisi. Kita minta supaya Tuhan menolong kita, menunjukkan kepada kita hambatan dalam pertumbuhan rohani kita. Dan ketika Tuhan menyatakannya kepada kita, maka kita mengakui secara rinci dengan rendah hati kepada Tuhan. Dan kita berdoa minta Tuhan menunjukkan bagaimana mengatasinya sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan hambatan pertumbuhan rohani dalam diri kita, kita minta Tuhan tolong kita. Bagaimana kita bisa mengatasinya sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kita belajar untuk mentaati Tuhan. Hal-hal yang mungkin Tuhan tunjukkan untuk kita lakukan. Misalnya Tuhan ingin kita mengampuni. Tuhan ingin kita memutuskan ikatan dengan dosa, dengan kebiasaan buruk dalam diri kita. Tuhan ingin kita meninggalkan dosa. Atau mungkin hal-hal yang lain yang Tuhan singkapkan kepada kita. Kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk menaati. Mazmur 139 ayat 23-24 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara,
Biarlah setiap hari, setiap saat, kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apa yang menghambat kita bertumbuh? Masalah-masalah apa dalam diri kita yang menghambat kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan? Kita masih tetap menjadi bayi rohani. Iman kita, kehidupan rohani kita tidak bertumbuh. Kita menghadapi hambatan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Kita menghadapi hambatan dalam persekutuan kita dengan diri kita sendiri. Kita menghadapi hambatan di dalam relasi kita dengan orang lain. Apa masalahnya? Di mana letak masalahnya? Kita minta Tuhan menolong kita, sehingga kita bisa menyelidiki diri kita, mengetahui apa menjadi hambatan pertumbuhan rohani kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk bisa mengatasinya. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Tidak ada bagian tertentu dalam diri kami, hati kami yang tersembunyi dari pemandangan-Mu. Engkau tahu Tuhan celah-celah yang kosong, ruang-ruang yang kosong yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami, yang butuh untuk dipuaskan. Dan terkadang Tuhan kami mencari kepuasan itu di tempat yang salah. Kami membuka pintu dan celah bagi kuasa gelap, bagi dunia, bagi nafsu daging untuk bekerja dalam diri kita. Seolah-olah memberikan apa yang kami butuhkan. Tetapi ternyata apa diberikan oleh dunia, apa diberikan oleh iblis, ternyata adalah kepuasan yang palsu. Karena semua yang diberikan itu justru menghambat, justru merusak kehidupan kami, bukan membangun kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Setiap kami secara pribadi tanpa kecuali, hati kami masih tetap ada ruang yang kosong, ada celah yang kosong. Dan selama ini kami berusaha untuk mengisinya, memenuhinya dengan hal-hal yang keliru, dengan hal-hal yang salah. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh menyingkapkan kepada kami hambatan-hambatan bagi pertumbuhan iman kami. Supaya dengan pertolongan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kami dimampukan untuk bisa lepas, dibebaskan dari segala hambatan pertumbuhan rohani. Sehingga iman kami, kehidupan rohani kami, boleh bertumbuh dalam Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami ajak bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali dan kita akan menyampaikan beberapa poin doa syafaat yang akan disampaikan oleh Saudara Emil. Saya persilakan kepada Saudara Emil untuk menyampaikan doa syafaat. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami untuk beribadah dan berdoa bersama secara online melalui Zoom. Pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kasus COVID yang semakin meningkat di New South Wales, bahkan sudah melampaui 1.000 perharinya.
Secara khusus kami berdoa untuk rumah sakit yang mulai kewalahan menangani para pasien COVID, agar kiranya Tuhan menolong para tenaga kesehatan yang ada dan segala sistem peralatan boleh dapat mendukung pemulihan para pasien COVID dengan cepat. Kami memohon ya Bapa agar lockdown yang sudah berjalan 2 bulan ini dapat menekan kasus positif harian dan angka kasus yang dilaporkan boleh turun. Kami juga berdoa untuk segenap penduduk di seluruh negara bagian New South Wales agar sungguh dapat mematuhi public health order yang berlaku di daerahnya masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk proses vaksinasi COVID yang juga sedang digalakan di Australia, agar dapat berjalan baik dan didukung oleh segenap masyarakat. Kami memohon ya Bapa agar target 70% dan 80% yang telah dicanangkan bisa tercapai on time atau bahkan sebelum waktunya. Kami berdoa agar kiranya Engkau yang menghalau segala kuasa dan anasir jahat yang mempengaruhi alam pemikiran sebagian kalangan yang menghambat kemajuan semua daya upaya pemerintah dan rakyat negara ini untuk mengatasi krisis coronavirus, termasuk dalam hal vaksinasi. Kami juga berdoa untuk Premier Gladys Berejiklian, Chief Health Officer Dr. Kerry Chan, dan segenap tim mereka, Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran, kekuatan, kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan policy yang mereka ambil dalam menghadapi situasi ini dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami ingin menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita, dan kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan persembahan ini. Dan ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini adalah terambil dari Matius 13 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sudah tercantum di dalam di layar saudara sekalian bank account dari RC, karena saat ini masih dalam masa pandemi dan lockdown, sehingga kita tidak bisa menyampaikan secara langsung persembahan kita di seperti biasanya. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan dan mentransfer persembahan tersebut ke bank account yang sudah tercantum di layar tersebut. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa mentransfernya, tentu bisa mengumpulkan dan akan disampaikan pada saat kita berkumpul kembali secara fisik di gereja, dan Bapak Ibu sekalian boleh memberikannya di sana. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, dan kita bersyukur kita belajar pada hari ini dari firman Tuhan bahwa kita mengenal hambatan-hambatan yang menyebabkan kita menjadi tidak bertumbuh di dalam rohani kita. Dan sebenarnya hambatan-hambatan itu juga menjadi tantangan dari hidup kita dari sehari-hari, karena bagaimana kita harus mengatasi dosa-dosa tersebut supaya kita tidak melakukannya lagi,
dan sering kali kita lakukan, dan biarlah kita meminta Tuhan untuk mengajar kita bahwa kita berserah kepada Dia dan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu berbakti dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu sekalian, pujian Ajar Kami Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur padamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara, renungan untuk 1 minggu ini, untuk memperlengkapi khotbah pembinaan pada hari ini, renungan untuk hari ini ada di Warta Jemaat. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya, merenungkannya, dan besok pagi saya akan kirim untuk renungan harian hari kedua sampai pada hari Sabtu, agar kita bisa berfokus dan agar kita bisa memahami apa yang disampaikan dari tema hambatan pertumbuhan iman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kalau kita boleh melewati musim dingin ini dengan pimpinan Tuhan. Minggu depan kita sudah akan masuk dalam musim semi. Nah, kita juga bersyukur untuk teknologi yang Tuhan boleh berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa mengikuti kebaktian meskipun secara online. Sebelum saya menyampaikan just update, sekali lagi atas nama session, saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bisa melayani pada pagi hari ini, dan juga buat Pak Kasih yang telah menyampaikan firman kebenaran pada hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan mengenai COVID news. Nah, seperti kita tahu, lockdown untuk di Sydney dan sekitarnya diperpanjang sampai akhir bulan September. Jadi kita udah pasti kita masih akan terus beribadah secara Zoom online. Hampir setiap minggu kita harus mengikuti adanya new restriction. Mungkin yang saya tidak salah dengar, mungkin mulai tanggal 13 September itu New South Wales Government akan kasih kelonggaran untuk semua yang sudah divaksin. Ini mungkin menjadi salah satu kontroversi buat kita semua sebagai Australian, sebagai freedom country ya. Sangat susah untuk sebagian warganya untuk mengikuti protokol public health order yang sudah diberikan. Mungkin kita cuma bisa berharap kalau kita terus bersama-sama berdoa untuk minta belas kasihan Tuhan, untuk memberikan hikmat dan bijaksana untuk pemerintah Australia dan kita semua, supaya kita semua bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, news buat minggu depan, kita akan ada Father's Day Service. Saya kurang tahu ada surprise apa aja yang akan diberikan pada bapak-bapak untuk memperingati Hari Bapak next week. Cuma salah satu yang saya dengar, ibu-ibu udah mempersiapkan nasi tumpeng dengan 9 side dishes-nya. Katanya ada empal sapi, ada telur balado, ada sambal ati amplak dengan petenya, ada perkedel, ada ayam goreng kremes dengan tahu tempe gorengnya. Tapi sayangnya kita semua bapak-bapak harus menikmatinya secara virtual. Tapi jangan takut, ada persembahan lainnya untuk Father's Day next week. So jangan lupa kita boleh bersama-sama kembali mengikuti kebaktian Father's Day Zoom online hari minggu depan. Mungkin itu aja, just update. Oh ya, ada satu lagi nih mau disampaikan. Buat laporan proyek misi Arasi 2021. Mungkin ini laporan yang mungkin udah ada rencana berapa bulan yang lalu ya. Cuma karena ada restriction, jadi baru bisa disampaikan pada hari ini. Mungkin seperti kita bisa lihat di layar, proyek misi RC apa saja sih yang sudah kita salurkan buat 2021 ini. Yang pertama buat
kita salurkan ke YPPK Bukit Duri yang dipimpin oleh Bapak Anton, yaitu sebesar 250 per bulan. Untuk AVES 350 per bulan, untuk II Timor Leste $300 per bulan, buat Kalimantan Tengah $500 per bulan, untuk JRN $200 per bulan, and Wycliffe $200 per bulan. Dengan total proposal 1.800 per bulan, per tahunnya $21.600 per tahun. Dan puji Tuhan, dengan janji iman, dengan one gift yang kita boleh terima, kita ada penerimaan sebesar $23.940. Jadi di misi kita masih ada kelebihan sebesar $2.340 yang bisa dipakai untuk anggaran buat misi RC tahun 2022. Mungkin itu aja yang akan disampaikan untuk CSAD pada hari ini. Dan sekarang kita akan masuk untuk yang ulang tahun dan anniversary.